Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog Legislasi. Saya ingin ke Bung Ari terlebih dahulu. Bung Ari, sebetulnya di Longwis ini, kita istilahkan Longwis ya, di Makassar. Adakah penilaian tersendiri mana yang menjadi prioritas, lorong mana yang kemudian nanti belakangan baru kita tata atau gimana gitu? Jadi sebenarnya seperti ini, lorong wisata ini kan akan dikerjakan secara menyeluruh ya. Jadi sehingga tidak ada yang namanya prioritas atau bukan prioritas, tetapi memang Pak Wali Kota mengharapkan bahwa program lorong wisata ini tidak serta-merta dikerjakan oleh tim Pemkot saja, tetapi ini melibatkan seluruh warga atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada di dalam lorong situ, sehingga memang ingin mengajak mereka semua untuk berpartisipasi atau mempunyai andil dalam kegiatan lorong tersebut, sehingga memang butuh kerja-kerja dari teman-teman kelurahan untuk mempersiapkan lorong-lorong mana saja yang orang setempat sudah siap untuk disulap untuk menjadi lorong wisata. Oke, baik. Dr. Rahma, kalau Anda melihat ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa Makassar tingkat kriminalitas itu masih sangat tinggi sekali, terutama di daerah-daerah yang kawasan-kawasan kumuh itu, terutama di lorong-lorong. Itu kita tidak bisa menutup mata untuk itu. Ini kan program langsung dibuat saat ini. Apakah Anda melihat ini tidak perlu dulu untuk kajian ilmiah dulu seperti itu, sehingga ini program bisa berjalan efektif nanti? Iya, saya rasa ketika program ini akan dicetuskan, pemerintah kota itu sudah memiliki kajian-kajian sebelumnya, yang melakukan kajian-kajian yang perlu untuk mempertimbangkan apakah ini perlu atau tidak, gitu kan. Sehingga berbagai program itu sebenarnya memiliki dua sisi, positif dan negatif impact, gitu ya. Kalau kita melihat pastilah positif impactnya sangat banyak, gitu kan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa negatif impactnya juga akan muncul dari program ini. Saya mencontohkan begini, bahwa sebuah lorong wisata yang dibangun atau diciptakan di berbagai lorong yang ada di Kota Makassar ini, potensi masalah sosialnya ada dua. Saya melihat bahwa yang pertama itu akan bisa jadi terjadi disharmoni. Disharmoni yang pertama adalah ketika program ini hanya akan menyentuh segelintir orang. Yang mana segelintir orang itu? Yaitu mereka yang mungkin telah diberi amanah untuk mengemban program ini, dianggaplah RT RW atau kecamatan kelurahan, namun tidak mampu melibatkan seluruh masyarakat yang ada. Kita tahu bahwa dalam program ini juga ada disebut dengan Dewan Lorong. Dewan Lorong itu akan di-SK-kan juga ya Pak Dewan ya. Nah, mereka itu akan terdiri dari tokoh milenial, kemudian ada tokoh masyarakat dan keterwakilan dari perempuan. Ini juga akan menimbulkan potensi disharmoni apabila tidak dikomunikasikan, tidak dimusyawarahkan dengan masyarakat yang ada di lorong itu. Anda bayangkan ketika ada tinggal memilih saja, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial, dan bisa jadi masyarakat tidak akan melakukan melibatkan diri atau tidak berpartisipasi untuk kemudian mewujudkan cita-cita dari program lorong wisata ini, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa akar masalah dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat ya, itu adalah persoalan ekonomi. Gitu kan. Nah, karena semua masalah itu kan muaranya di persoalan ekonomi. Jika itu tidak terpenuhi, kecemburuan sosial akan muncul, dan kemudian apa yang terjadi, termasuk tingkat kriminalitas tadi, disharmoni sosial tidak akan berjalan dengan baik, sehingga sekali lagi partisipasi terhadap pembangunan pun akan terhambat. Menarik sekali pengamatan dari Dr. Rahma. Saya ingin bertanya ke Bung Ari. Bung Ari, tadi Dr. Rahma sudah menyampaikan gagasan-gagasannya bahwa ada positif impact dan juga negatif impact-nya. Kita lebih spesifik membahas negatif impact-nya. Tadi dikatakan memungkinkan untuk ada disharmoni sosial nanti. Apakah ini sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan pemerintah Kota Makassar atau seperti apa? Iya, jadi yang saya katakan tadi bahwa memang lorong-lorong ini akan dikerjakan bertahap melihat kondisi lorong yang memang sudah siap untuk dilakukan pengerjaan lorong wisata tersebut. Memang ini menjadi tugas penting untuk teman-teman di kelurahan untuk bagaimana bisa melibatkan seluruh
warga yang ada di dalam lorong tersebut untuk bagaimana menjadi bahagian dalam proses pengerjaan lorong ini. Ini menjadi PR mereka, di mana memang harus selektif ya pada saat menunjuk pengurus lorong tersebut, karena jangan sampai ada salah satu kelompok yang tidak ada keterwakilannya di situ, sehingga memang menjadi PR buat teman-teman di kelurahan untuk bagaimana melibatkan seluruh sektor perwakilan yang ada di lorong tersebut untuk menjadi bagian dalam program ini. Oke. Mungkin gitu. Sejauh ini di DPR program Long Wish ini sudah dibicarakan dengan Pemkot atau gimana, Bung Ari? Iya. Itu setiap kegiatan kan pasti akan dibicarakan ke DPR dulu untuk bagaimana persetujuan dan apa dukungan dari kami, dan alhamdulillah kami pun di DPR sangat mendukung program ini, karena kami yakin dan percaya bahwa dengan adanya program ini berbagai permasalahan di Kota Makassar, terutama terkait banyaknya begal dan kriminalitas ini, pada saat seluruh lorong sudah diperbagus, diperindah, kemudian penerangannya diperbaiki, maka otomatis kriminalitas itu bisa menurun secara pelan-pelan mungkin gitu. Dr. Rahma, kalau Anda melihat tadi disampaikan oleh Bung Ari bahwa memang ada klasifikasi lorong mana yang harus didahulukan tergantung kesiapan dari masyarakat di sekitar lorong itu. Kalau Anda melihat cocokkah indikator penilaiannya seperti itu, atau perlu formulasi lebih khusus lagi untuk bagaimana memodifikasi lorong menjadi lebih bagus? Iya, kalau kita bicara bagaimana, apakah indikator itu sudah sesuai? Saya rasa sekali lagi, sebelum menciptakan program ini sudah banyak sekali kajian-kajian ilmiah ya, yang dilakukan, kajian sosial juga dilakukan oleh tim untuk kegiatan program lorong wisata ini. Yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya setiap program itu akan memiliki tingkat keberhasilan dan juga tingkat kegagalan gitu kan. Saya ingin membandingkan dengan berangkat dari penelitian ya, hasil penelitian dilakukan oleh seorang magister dari Universitas Hasanuddin. Dia mengatakan begini, kebetulan dia meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat kota terhadap pelaksanaan lorong garden kemarin. Dan hasilnya itu cukup miris. Kenapa? Karena saya membaca dari hasil penelitian itu, ternyata masyarakat kita itu masih dalam tataran informasi saja. Mereka belum mampu mengimplementasikan atau melakukan hal-hal yang sebenarnya menjadi keinginan atau perwujudan dari lorong garden kemarin. Karena setiap lorong itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga secara signifikan juga akan menentukan tingkat keberhasilannya. Oke, baik Dr. Rahma. Bung Ari, tadi disampaikan oleh Dr. Rahma bahwa kita harus flashback ke belakang. Program yang hampir sama sebelumnya, yaitu lorong garden. Dulu tingkat keberhasilannya itu belum bisa dikatakan berhasil sekali, karena belum semua lorong itu memanfaatkan program itu. Betul. Karena satu adalah disinformasi, masih di tatanan informasi saja yang didengarkan, belum ada payung hukum. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah lorong wisata ini sudah punya payung hukum tersendiri, atau mungkin seperti edaran dari pemerintah kota agar setiap lorong dimodifikasi menjadi lebih indah dalam kaitannya dengan konsep lorong wisata? Ya. Jadi kita melihat bahwa pekerjaan lorong wisata ini dikerjakan secara bertahap ya, tidak serta-merta langsung dikatakan bahwa seluruh lorong di Kota Makassar langsung dikerjakan secara bersamaan. Makanya kenapa dikerjakan secara bertahap? Karena kita mungkin pemerintah kota belajar dari kegagalan kemarin, bukan gagal ya, tapi kurang berhasilnya program kemarin, sehingga memang sangat dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih lorong yang mana yang sudah siap untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ini. Nah, saya juga melihat bahwa pemerintah kota saat ini selain dengan mengadakan perbaikan lorong, ini sudah disertai dengan pelatihan-pelatihan terhadap warga yang ada di dalam lorong, sehingga memang kita bisa mengatakan bahwa insya Allah dalam kegiatan lorong wisata ini, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di kegiatan sebelumnya ini bisa diperbaiki di sini, karena setelah memperindah lorongnya ini dibarengi dengan pelatihan-pelatihan terhadap warga sekitar, sehingga bukan hanya lorong yang cantik tetapi masyarakatnya juga terberdaya seperti itu. Dan itu sudah dilakukan? Iya, sudah dilakukan. Saya melihat bahwa sudah banyak SKPD yang melakukan pelatihan-pelatihan baik dari Dinas Pariwisata, bagaimana untuk warga Kota Makassar mempersiapkan diri untuk menjadi lorong wisata. Kemudian ada pelatihan-pelatihan dari Disnaker terkait pelatihan untuk kepemudaan lorong setempat dan sebagainya. Oke, baik.